Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan membahas mengenai tadoshi dan jidoshi dalam bahasa Jepang. Tadoshi atau kata kerja transitif adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang terjadi karena adanya pelaku aksi. Pelaku aksi ini ditunjukkan oleh subjek sendiri, itu bisa si pembicaranya sendiri atau orang lain minasan. Nah, tadoshi atau kata kerja transitif ini memerlukan objek atau target yang dikenai. Jadi poinnya minasang, tadoshi ini kata kerja yang biasanya itu perlu objek atau kata benda gitu ya. Lalu ada pelakunya yang melakukan aksi itu atau melakukan kata kerja itu. Tadoshi atau kata kerja transitif ini minasang biasanya dia kalau dalam bahasa Jepang partikelnya yang digunakan adalah partikel o minasang. Contohnya misalnya watashi wa doa o akeru atau doa o akemasu. Nah, di sini akeru itu adalah kata kerja transitifnya atau kata kerja tadoshinya minasang. Akeru itu artinya adalah membuka. Nah, kalau misalnya membuka, biasanya harus ada pelakunya. Siapa yang membuka? Kan ya? Jadi kalau watashi wa doa akeru, saya membuka doa itu pintu. Jadi doa di situ adalah objek yang dikenai perbuatannya atau kata benda dalam kalimatnya. Kemudian minasang ada jidoshi. Jidoshi atau kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan objek yang dikenai perbuatan. Subjek pada kata kerja jidoshi ini typo ya minasang, ini harusnya jidoshi ini biasanya benda alam atau benda mati dan subjeknya ini ditandai dengan partikel ga atau partikel wa. Jadi subjek itu adalah pokok pembahasan atau inti dari kalimat. Itu ya minasang. Nah, contoh kalimatnya doa ga aku. Jadi doa adalah pintu, aku di sini adalah kata kerja jidoshi. Pintu terbuka atau pintunya terbuka. Gitu ya. Doa di sini dia kata benda memang, tapi fungsinya bukan sebagai objek. Dia berfungsi sebagai inti kalimat atau pokok pembahasan. Jadi dia berupa benda alam, ya benda mati. Jadi pokok pembahasan di sini adalah pintu. Pintunya kenapa? Pintunya akimas, aku terbuka. Maka setelah doa partikelnya bukan o tapi ga. Beda dengan contoh kalimat yang tadoshi sebelumnya tadi ya. Kalau tadoshi itu watashi wa doa o akemasu. Akemasu itu membuka. Maka kalau membuka harus ada siapa pelakunya. Maka ada watashi wa, ada saya di situ ya, diketahui pelakunya siapa. Dan doa di situ, pintu di situ bukan sebagai pokok pembahasan, tapi pintu di situ kenai perbuatan atau objek dari kalimat tadoshinya. Ya, jadi saya membuka pintu. Apa yang dibuka? Begitu, yang dibuka adalah pintu. Itu kata benda. Gimana minasang? Udah ngerti belum berdasarkan penjelasan yang tadi? Oke. Intinya, gimana membedakannya? Jadi minasang, intinya atau poinnya, tadoshi itu melibatkan aksi dari pelaku. Jadi kalau tadoshi itu ada pelakunya, sedangkan jidoshi itu terjadi tanpa pelaku. Jadi kalau jidoshi itu dia tidak ada yang melakukan aktivitasnya ya. Contohnya, tadi misalnya yang tadoshi, contoh lain ya, boru wo otoshimashita. Boru bola, lalu otoshimashita menjatuhkan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang minasang, kalau tidak ada subjeknya atau tidak diketahui siapa pelakunya, biasanya pelakunya adalah watashi wa. Tapi watashi wa dalam bahasa Jepang itu boleh sembunyi, boleh tidak digunakan. Jadi intinya minasang, kalau dalam kalimat bahasa Jepang minasang tidak menemukan siapa pelakunya, maka pelakunya adalah watashi. Oke, jadi kalimat ini artinya adalah saya menjatuhkan bola. Kalau ini tadoshi, karena menjatuhkan itu harus ada pelakunya. Siapa yang menjatuhkan? Maka yang menjatuhkan adalah watashi. Lalu menjatuhkan apa? Gitu ya, menjatuhkan bola.
boru, maka di sini setelah boru partikelnya adalah o. Jadi poinnya tadoshi itu setelah kata benda itu partikelnya adalah o. Dia selalu berdampingan dengan partikel o. Contoh jidoshi, boru ga ochita atau boru ga ochimashita. Ochimashita. Ochimashita artinya jatuh. Kalau jatuh berarti ya pelakunya itu tidak diketahui ya. Itu adalah sebuah kondisi di mana bola sedang dalam kondisi jatuh. Lalu setelah si bola itu partikelnya adalah ga. Karena bola di sini dia bukan sebagai objek atau bukan sebagai kata benda yang menerima tindakan ya atau objek yang dikenai perbuatan, maka dia partikelnya ga jatuh. Jadi bolanya jatuh. Ya, dia di situ sebagai subjek. Nah, berikut ini ada pola dasarnya minasang ya, supaya minasang tidak bingung. Jadi ada kata kuncinya. Kalau jidoshi polanya itu biasanya kata benda ditambah partikel ga atau wa ditambah kata kerjanya, kata kerja jidoshi. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada kata kerja jidoshi, ada kata kerja tadoshi. Kadang ada yang berdampingan ya, seperti tadi jatuh, menjatuhkan, terbuka, membuka begitu. Nanti kita lihat macam-macam kata kerja jidoshi dan tadoshi. Nah, untuk pola kalimat jidoshi ini ya berdasarkan contoh. Misal contoh kalimatnya di sini ada denki ga tsukimashita. Ya, denki. Denki di sini dia kata benda tapi fungsinya sebagai subjek. Maka setelah denki partikelnya adalah ga, bisa juga wa ya minasang. Jadi bisa ga, bisa wa. Denki ga, lalu belakangnya kata kerja jidoshi atau intransitif. Kata kerja yang tidak menunjukkan siapa pelakunya. Jadi tidak diketahui pelakunya siapa. Jadi denki ga tsukimashita itu artinya lampunya menyala. Nah, kalau lampunya menyala tidak diketahui siapa yang menyalakan. Yang jelas ini adalah sebuah kondisi. Lalu ada contoh lain, kuruma ga tomarimasu. Kuruma mobil, tomarimasu itu berhenti. Nah, di sini siapa yang menghentikan tidak diberitahu karena kata kerjanya adalah kata kerja tadoshi. Dia tidak menjelaskan siapa pelakunya. Yang ditekankan adalah kondisinya. Di sini kondisinya adalah mobilnya berhenti. Gitu ya. Jadi kuruma di sini atau kata benda di sini dia bukan sebagai objek tapi sebagai subjek, sehingga partikelnya yang digunakan adalah ga. Kemudian minasang untuk pola kalimat dasar kata kerja tadoshi di sini ada pelaku. Ya, itu poinnya. Jadi kalau tadoshi itu harus ada pelakunya. Pelaku ditambah partikel wa atau ga ditambah objek ditambah partikel o. Jadi setelah objek dia selalu partikelnya biasanya o ya, berdampingan. Jadi kata kerja tadoshi itu berdampingan dengan partikel o. Lalu kata kerja tadoshi di belakang. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Haha wa. Nah, si haha ini di sini dia berfungsi sebagai subjek. Ya. Kalau haha itu artinya adalah ibu saya. Nah, karena tadoshi itu harus ada pelakunya. Di sini pelakunya adalah haha. Haha wa denki yo tsukemashita. Nah, kata kerjanya pun berubah. Bukan tsukemashita tapi tsukemashita. Tsukeru, tsukemas, menyalakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerja tadoshi itu diterjemahkan menggunakan imbuhan menyalakan. Lalu ada lagi menghentikan, gitu ya. Lalu ada lagi menjatuhkan, membuka, menutup. Maka itu masuk kata kerja tadoshi. Dia memerlukan pelaku, ya seperti contohnya yang ini. Lalu denki di sini dia fungsinya sebagai objek. Jadi objek yang dikenai perbuatannya. Perbuatannya di situ adalah menyalakan lampu. Jadi ibu saya menyalakan lampu. Di sini ketahuan ya siapa pelakunya nih. Lalu contoh yang kedua, kuruma o tomemasu. Ini siapa pelakunya ya? Tidak dijelaskan ya.
Kalau tidak dijelaskan berarti di sini pelakunya adalah watashi. Maka saya, tomemas itu artinya menghentikan. Dia kata kerja tadoshi, maka dia memerlukan pelaku. Pelakunya di sini adalah saya. Ingat, kalau kata kerja tadoshi yang melakukan watashi, watashiwanya boleh sembunyi, gitu ya, minasan. Kuruma kata bendanya, lalu partikelnya seperti biasa ya, sama dengan yang di atas, dia selalu bersanding dengan partikel o. Jadi saya menghentikan mobil. Beda sama yang di bawah, kondisi. Mobilnya berhenti. Jadi jidoshi itu tanpa pelaku. Kalau tadoshi, dia harus ada pelakunya. Nah, minasan, dalam bahasa Jepang itu ada banyak kata kerja yang memiliki pasangan tadoshi lalu jidoshi. Tapi tidak semua ya, minasan. Jadi tidak semua ada kata kerja misalnya makan, tabemas. Dia tidak punya jidoshinya ya. Dia hanya tadoshi. Nah, di sini ada beberapa kata kerja dalam bahasa Jepang yang memiliki pasangan. Nah, di sini contohnya intransitif atau kata kerja jidoshi. Ochiru, jatuh. Okiru, bangun. Horobiru, hancur. Oriru, turun. Sugiru, lewat. Ya. Lalu kalau transitif, otosu, menjatuhkan. Lalu ada okosu. Ini sepertinya saya typo, mohon maaf ya, minasan. Okosu, ya. Okosu itu membangunkan. Horobosu, horobosu menghancurkan. Orosu menurunkan. Sugosu melewati. Ya, jadi contoh misalnya kalau kata kerjanya kita ambil dari yang jatuh dan menjatuhkan. Kalau dalam misalnya kita buat kalimat dalam bahasa Jepang dari yang ochiru. Tadi ya misalnya boru ga ochiru. Boru ga ochimashita. Partikelnya ga. Bolanya jatuh. Tadi kalau menjatuhkan misalnya saifu, dompet. Saifu o otoshimashita. Saya menjatuhkan dompet. Maka partikel yang digunakan setelah kata bendanya adalah partikel o. Karena si saifu itulah yang dikenai perbuatan. Ya, jadi dia yang jatuh gitu ya. Si dompetnya yang jatuh. Hai minasan, itu dia tadi penjelasan mengenai tadoshi dan juga jidoshi dalam bahasa Jepang. Jadi kalau tadoshi itu kata kerja yang biasanya pelakunya itu diketahui gitu ya, dan dia itu biasanya memerlukan objek atau ada kata benda yang dikenai perbuatan. Kalau jidoshi itu adalah kata kerja yang tidak diketahui siapa pelakunya. Biasanya kalau dalam bahasa Jepang itu berupa sebuah kondisi gitu ya. Jadi tidak tahu siapa yang melakukan tindakan itu, jelas kondisinya sudah seperti itu. Hai minasan, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Mata